Kisah berdirinya Kerajaan Demak dimulai dari seorang putra Raja Majapahit Brawijaya yang bernama Raden Fatah melakukan perjalanan ke Pulau Jawa bersama saudara tirinya Raden Hussein dan berguru kepada Sunan Ngampel. Raden Hussein, kita sudah sampai di pesantren ini. Sebaiknya kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Benar kata Raden Fatah, kita harus bersungguh-sungguh menimba ilmu. Hari demi hari berlalu. Banyak pelajaran yang mereka dapatkan sewaktu berguru kepada Sunan Ngampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai sejarah. 1. Dua. 3. Ibu, terima kasih kami ucapkan kepada Kanjeng Sunan atas bimbingannya selama ini. Saya sendiri ingin selalu menyertai Kanjeng Sunan dan belajar agama kepada Kanjeng Sunan. Niatmu sungguh mulia, saya senang mendengarnya. Tapi apa yang menjadi cita-citamu sendiri? Anak. Saya bercita-cita ingin menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan ingin menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat penyebaran agama Islam. Masya Allah, sungguh teramat tinggi cita-citamu. Saya sangat mendukungmu, anak Mas Fatah. Anak Mas Hussein, bagaimana dengan? Saya senang tinggal di sini, tapi Kanjeng Sunan, saya mau ikut dengan Kakang Mas Fatah. Bagus, tapi saya mendengar kamu ingin nyuita, ingin sowan kepada Raja Kertabumi, penguasa Majapahit. Tinggi Kanjeng Sunan, tapi darah Majapahit saya tetap mengalir darah saya. Sudah waktunya kalian melangkah. Anak Mas Fatah, kamu saya tugaskan untuk membangun pesantren di Pulau Jawa untuk mewujudkan cita-citamu, yaitu menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Tapi sebelum itu, kamu harus sowan kepada ramamu, Prabu Kertabumi. Anak Mas Hussein, kamu berbakat dalam tata keprajuritan dan tata negara. Kamu sowanlah kepada Prabu Kertabumi. Sampaikanlah ajaran Islam kepada segenap rakyat Majapahit. Amina wa atona Kanjeng Sunan. Maka Raden Hussein dan Raden Fatah menghadap Prabu Kertabumi. Raden Hussein diangkat menjadi Adipati Terung dan Raden Fatah mendirikan pesantren di alas Gelagah Wangi. Ia menjadi pemimpin atas wilayah itu dan penduduknya terus bertambah banyak. Sehingga pada suatu hari, Raden Fatah, ada kabar buruk. Prabu Kertabumi telah tewas di medan perang melawan Girindrawardhana dan kerajaan Majapahit telah diambil oleh. Inna ilahi wa inna ilaihi rajiun. Ini tidak bisa dibiarkan. Sudah saatnya kita mengambil kekuasaan di Pulau Jawa dan menunjukkan kekuatan kita, bukan kekuatan fisik, kekuatan senjata, melainkan kekuatan iman. maka
Pemimpin mereka, Raden Fatah, berdiri di hadapan penduduk Gelagah Wangi. Di antara mereka ada para petani, pedagang, ibu-ibu, dan prajurit. Semangat mereka terbakar oleh seruan pemimpin mereka. Besok perang, kalian ikut gak? Sini. Katanya besok perang. Kalian ikut gak? Ikut. Aku ikut perang. Lah, kita harus ikut dong. Kalau misalnya ketika mereka perang, mereka lapar, siapa yang masakin, ayo? Oh, iya ya. Aku juga tahu sedikit tentang obat-obatan. Jika orang itu terluka, aku bisa mengobati. Lagian suamiku juga ikut. Aku malas di... Udah. Mending kita siap-siap untuk besok. Ayo. Pasukan Islam di bawah pimpinan Raden Fatah menyerang Girindrawardhana. Peperangan berjalan sengit. Segenap rakyat tanah Jawa yang sudah memeluk agama Islam bergabung bersama pasukan Raden Fatah. Hingga pada akhirnya Raden Fatah berhasil menaklukkan Girindrawardhana. Karena Raden Fatah berhasil mengambil kekuasaan atas Majapahit, maka ia dapat mengambil alih wilayah Majapahit yang masih tersisa. Kerajaan Demak pun berdiri dengan bercorak Islam sebagai penerus kerajaan Majapahit. Raden Fatah, atas berkat Allah ingkang Maha Agung, apa yang dahulu Raden cita-citakan akhirnya tercapai. Raden Fatah, jadilah panatagama lan panatapraja, ahli agama dan juga pemimpin. Laksanakanlah amanah kepemimpinan ini dengan baik. Inggih Kanjeng Sunan, kula nyuwun bimbingan dari Kanjeng Sunan dan para sunan yang lain. Dengan ini, secara resmi kami lantik Raden Fatah menjadi Sultan Demak dengan gelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Setelah Raden Fatah, posisi raja digantikan oleh Adipati Unus. Dan dalam suatu pertempuran, Adipati Unus wafat sehingga posisinya digantikan oleh Sultan Trenggana. Sultan Trenggana meninggal pada 1546 Masehi. Adanya dendam Arya Penangsang setelah meninggalnya Sultan Trenggana, kerajaan Demak mengalami krisis politik yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan tertinggi antara Arya Penangsang dan Sunan Prawoto. Sunan Prawoto diangkat menjadi Raja Demak untuk menggantikan Sultan Trenggana pada 1546. Dan adanya pemberontakan Adipati Hadiwijaya, penguasa Panjang pada 1556. Pemberontakan Hadiwijaya disebabkan oleh Arya Penangsang yang membunuh Sunan Prawata dan Pangeran Kalinyamat. Pemberontakan Adipati Hadiwijaya menyebabkan runtuhnya kerajaan Demak dan menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Panjang.
Mengumbar aurat. Cocoknya Cina Islam, tapi karena dia Kristen nggak cocok.